آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat berjamaah. Nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masih berada di bab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Qalat kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Jadi ketika Rasulullah itu di ujung sebelum beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi karena Rasulullah sebagaimana di hadis yang pertama itu panas badan beliau, kemudian oleh Ibunda Aisyah disandarkan ke dada beliau, begitu. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian supaya Rasulullah merasa nyaman, begitu. Lalu Rasulullah meminta bejana untuk buang air kecil, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah selesai, kemudian berulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpindah. Kalau untuk bahasa Rasulullah hanya berpindah saja, berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat biasanya yang digunakan oleh para ulama, jadi tidak wafat, tidak meninggal, tapi intaqala ila rafiqil a'la. Itu yang diistilahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak meninggal, tidak wafat, hanya dipindah dan berpindah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian karena di dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka kemudian u'aida ruhi wa shalla alaihi. Kemudian di sana, di alam sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ruhku akan dikembalikan kepadaku untuk menjawab solawat orang yang bersolawat kepadaku. Begitu di dalam hadis disampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kita mendengar kata Rasulullah kemudian kita tidak bersolawat kepada Rasulullah, karena kata beliau orang yang bakhil itu idza sami'a wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu ketika mendengar namaku diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak membalas solawat yang sama. Ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah.
Dan ini juga yang sering dijadikan kebanggaan oleh Ibunda Aisyah, begitu. Di tengah fadilah dan keutamaan Ibunda Khadijah yang sering menjadi perbincangan istri-istri Rasulullah tentang keutamaan Ibunda Khadijah, tentu juga keutamaan Ibunda Aisyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepeninggal ya Ibunda Khadijah itu dan sepeninggal Rasulullah, keutamaan-keutamaan Ibunda Khadijah itu sering disebut dan memang keutamaannya besar. Maka digelari dengan Khadijatul Kubra, istri Rasulullah yang pertama. Tapi kemudian kata Ibunda Aisyah, di tengah banyaknya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah, pada saat itu ada satu yang tidak dimiliki dan tidak berkesempatan untuk dilakukan oleh Ibunda Khadijah, kata Ibunda Aisyah. Apa itu? Rasulullah ya wafat di pangkuanku, kata Ibunda Aisyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kemudian disampaikan oleh penulis, az-zaujah as-salihah fi khidmati zaujiha hatta nihayah, begitu. Sesungguhnya istri yang salihah itu dia akan terus berkhidmat kepada suaminya sampai akhir hayatnya. Karena Rasulullah SAW ya sampai mengatakan, andai seorang itu boleh bersujud kepada seseorang atau hamba itu boleh bersujud kepada hamba yang lain, maka akan aku suruh wanita itu untuk bersujud ya kepada suaminya. Tapi itu dilarang, andai diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bagi seorang istri bagaimanapun suaminya ya itulah surganya. Sebagaimana juga seorang istri mudah sekali untuk masuk surga, tidak sulit begitu. Kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika sudah sholat 5 waktunya, kemudian berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha dakhalal jannah. Hanya 4 saja. Ya cukup, ya 4 itu bulan puasa dia berpuasa, 5 waktu dia sholat, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya, itu adalah modal utama untuk ya kemudian dia masuk surga. Sudah kata Rasulullah, itu saja, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kata penulis di dalam hadis ini juga ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran, begitu. Laisa lirrajuli 'inda maradi illa hanana zaujatihi wa ri'ayatiha laha. Kemudian bagi seorang laki-laki ketika dia sakit, begitu, setegar apapun dia ketika dia sehat, ataupun sekeren apapun, segagah apapun dia ketika dia masih sehat, tapi ketika sudah sakit maka dia butuh belayan istrinya sehingga dia merasa nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Sebagaimana sebaliknya, kalau seorang istri itu seolah di rumah itu kan tidak boleh sakit. Kalau istri sakit, rumah akan berantakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seolah istri itu tidak boleh sakit. Pokoknya ibu atau istri gak boleh sakit. Tapi kalau suami sedikit sakit saja itu sudah gemeteran. Kemudian kalau perlu ya, kalau sudah panas mungkin sudah tulis surat wasiat barangkali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Itu memang ya di tengah kerennya, gagahnya di luar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Kalau dia jatuh dari sepeda motor misalkan, atau dia terluka, gimana? Oh nggak apa-apa, santai aja. Tapi giliran sudah sakit panas, itu sudah macam-macam, sudah asarwan dan lain sebagainya. Ya begitulah memang kondisinya, dan itu adalah kebaikan di antara keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, bagaimana Rasulullah itu wafat di pangkuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah di dalam hadis yang kedua. Ya, saya ingin membacakan hadis yang ketiga di dalam bab wafatnya Rasulullah SAW. Tentu wafatnya Rasulullah itu merupakan ya kerugian untuk orang-orang beriman, tentu dalam tanda kutip ya, karena salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala ya menahan bala, menahan azab kepada sebuah kaum itu adalah keberadaan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, kalau aku berada di tengah-tengah kalian saat Dajjal itu muncul, maka aku akan mengalahkan Dajjal itu dengan nubuat dan hujjah-hujjahku. Tetapi apabila Dajjal itu muncul kemudian aku tidak berada di tengah-tengah kalian, maka kata Rasulullah, setiap kalian akan menjadi hujjah untuk kalian sendiri. Kalian akan menjadi pembela untuk kalian sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang disampaikan oleh beliau. Mari kita baca hadis yang ketiga, masih disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Karena memang hadis-hadis wafatnya Rasulullah ini terjadi di rumah beliau, di rumah Ibunda Aisyah. Yang disampaikan oleh An Ibnu Umar, begitu. An abihi, an Aisyah, qalat, la aghbitu ahadan bihawli mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, aku tidak heran dan aku tidak iri dengan mudahnya seseorang itu mengalami sakaratul maut. Aku tidak pernah iri dan aku tidak pernah heran dan aku tidak pernah berkecil hati. Begitu ketika melihat seseorang yang meninggalnya itu mudah. Mengapa? Setelah aku melihat begitu beratnya Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Jadi aku tidak iri meskipun melihat orang meninggal kok mudah sekali begitu. Melihat sahabat yang lain meninggal kok cepat sekali ataupun tidak dipersulit oleh Allah. Tetapi ketika aku melihat beratnya ya Rasulullah menghadapi sakaratul maut itu, kemudian kata Bunda Aisyah, pandanganku terhadap sakaratul maut itu menjadi berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Maksudnya apa? Akhirnya kata Ibunda Aisyah, beliau mengatakan begitu, bahwa sakaratul maut yang mudah itu ataupun kematian yang mudah itu, setelah aku melihat Rasulullah, itu bukan lantas menjadikan atau kita maknai sebagai sakaratul mautnya mudah berarti itu adalah husnul khotimah, sakaratul mautnya itu adalah sulit berarti ataupun berat berarti itu su'ul khotimah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak, setelah aku melihat, karena aku melihat Rasulullah ketika sakaratul maut itu berat sekali bagi beliau, sampai beliau kemudian mengatakan dalam hadisnya, sakaratul maut itu timpakan saja kepadaku, kata Rasulullah, jangan kepada umatku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi setelah aku melihat bagaimana Rasulullah menghadapi sakaratul maut itu, kemudian pandanganku terhadap sakaratul maut itu menjadi berbeda. Barangkali bagi sebagian orang apabila gampang itu tanda husnul khatimah, atau apabila sulit itu adalah tanda su'ul khatimah dan lain sebagainya. Begitu. Dan tidak mungkin Rasulullah itu su'ul khatimah, dan aku lihat bagaimana beliau menghadapi sakaratul maut itu begitu berat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk kita tidak menjustifikasi atau tidak menuduh seseorang yang barangkali sakaratul mautnya sulit begitu, atau ada waktu jeda yang lama sehingga kemudian itu mati buru, itu tinjara penasaran dan lain sebagainya. Tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau seandainya keluarga kita meninggal pas kocak tindatin banajara apa mati nama larat misalnya su'ul khatimah. Tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Justru Rasulullah ternyata menghadapi sakaratul maut itu berat. Di dalam sebuah riwayat, saya tidak tahu, masih belum menelusuri sahih atau tidak riwayat ini, tapi ini berkembang di antara orang-orang beriman. Jadi ketika malaikat Jibril itu melihat bahwa Rasulullah itu menghadapi sakaratul maut, jadi kemudian malaikat Jibril itu berpaling begitu. Berpaling, kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kok berpaling dariku, wahai malaikat Jibril? Apakah engkau tidak nyaman melihat wajahku ketika menghadapi sakaratul maut ini?" Kemudian kata malaikat Jibril, bukan tidak nyaman, tapi aku tidak tega mendapati kamu atau engkau menghadapi sakaratul maut itu. Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin nanti jamaah ada keterangan lebih lanjut tentang riwayat ini bisa disampaikan kepada kami. Kalau saya masih belum tahu, tapi sering mendengar riwayat ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan dari Ibunda Aisyah bahwa kemudian kita tidak boleh menuduh, menjustifikasi, kemudian apalagi sampai mengatakan jadi setan lah, jadi tindatin dan lain sebagainya. Tentu kita tidak nyaman kalau tetangga atau saudara kita kemudian kita tuduh macam-macam dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Karena kemudian kata Ibunda Aisyah itu mengatakan bahwa su'ul khatimah au diddihi. Kemudian mudahnya meninggalnya seseorang menghadapi sakaratul maut itu tidak menandakan dia su'ul khatimah atau sebaliknya. Begitu juga sulitnya seseorang atau menghadapi sakaratul maut, beratnya
itu kemudian tidak menandakan bahwasanya oh matinya buruk begitu, oh matinya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata beliau, fastawal hal indaha lamma ra'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sulit ataupun tidak sulit orang menghadapi sakratul maut itu kemudian menjadi sama, kata Ibunda Aisyah setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada akhirnya kita hanya bisa kan mendoakan orang-orang yang meninggal itu, mudah-mudahan begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kalimat-kalimatnya untuk menjawab, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kelak, man rabbuka begitu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian siapa imammu, siapa teman-temanmu dan lain sebagainya, atau siapa apa kitabmu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah dikasih bocoran oleh Allah di dalam ke Al-Quran, sudah dikasih bocoran. Ibarat ujian, kalau sudah dikasih bocoran itu kan tinggal menyiapkan ini ya, tinggal menyiapkan jawabannya. Tapi ternyata meskipun dikasih bocoran, kita tidak bisa ngerepek Bapak Ibu, tidak bisa bawa catatan ke liang kubur. Yang ternyata yang menjawab itu adalah catatan amal kita begitu. Tapi jangan berkecil hati, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang beriman, orang-orang yang taat, yuthabbitullahu bil qawli tsabit. Jangan risau wahai orang-orang beriman. Kemudian jangan takut, kalau engkau memang orang-orang beriman dan taat, Allah pasti kuatkan lisan kalian untuk menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur itu. Allah akan kuatkan begitu. Tapi orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir, di dalam sebuah hadis dikatakan ketika tanya man rabbuka, jawabannya hanya ha gak mampu dia menjawab. Kemudian ketika ditanya wa madinuka ha begitu. Begitu Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab tauhidnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan begitu mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu akan mengatakan ha begitu. Gak mampu dia menjawab pertanyaan malaikat, faduribah. Kemudian malaikat itu mengambil mengambil palunya, kemudian dipukul, dihantam ke kepalanya sehingga kemudian hancur, ya, berantakan kepalanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Maka ini menjadi sulit begitu. Maka bagi orang-orang beriman, kubur itu menjadi darajat. Darajat itu adalah tingkatan-tingkatan yang nyaman begitu. Tapi bagi orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang banyak kemaksiatannya, orang-orang kafir, kubur itu menjadi darokat. Darokat itu adalah tingkatan lapisan-lapisan yang ia akan menghimpit, sehingga dari saking dihimpitnya maka rusuk bagian kanan berada di rusuk bagian kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah di dalam kubur, coba Bapak itu pegang rusuknya kemudian pukul, itulah sakit ya, pukul dikit aja. Apalagi kalau sudah di dalam kubur dihimpit, kemudian rusuk bagian kanan ada di sini, rusuk bagian kiri, apa enggak teriak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.